Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang melihat video ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan komputer, khususnya pada cara mempertahankan data penting dalam database. Sesuai judulnya ya, pendahuluan. Kesempatan ini perkenankan saya untuk menjelaskan apa pengertian keamanan database. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem serta konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem database. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari sistem database yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan sebuah data. Latar belakang. Di era teknologi zaman sekarang, kita sebagai anak muda harus memanfaatkan teknologi secara bijak. Karena di zaman sekarang, anak-anak muda justru menyalahgunakan teknologi yang ada seperti hacker yang bisa menimbulkan kesalahpahaman menjadi masalah berat. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus bijak dalam menggunakan teknologi agar dapat memanfaatkan bagi diri sendiri, orang lain, dan tentunya untuk negara Indonesia ini. Batasan masalah. Masalah yang sering dihadapi oleh programmer adalah kebocoran suatu data pribadi atau data-data penting untuk bisnis, serta ada yang dikenal sebagai hacker. Hacker merupakan orang yang dapat membobol suatu data, entah data perusahaan, data diri, masuk akun orang lain, dan yang lain-lain. Maka dari itu, untuk menghalau para hacker, kita perlu mengetahui bagaimana cara mengamankan semua data-data yang penting yang ada di perangkat kita, entah HP, di PC, atau di laptop, atau dimanapun itu. Kemudian kita lanjutkan pembahasan. Di video ini saya akan memberikan cara untuk mengamankan database. Berikut cara dalam mengamankan sebuah database. 1. Keamanan server. Perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Menurut Blake Whitman, ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat, atau apakah kita ingin database server kita dapat dilihat di seluruh dunia. Database kita bukanlah suatu web server. Koneksi yang tidak dikenali tidak diizinkan. Kemudian ada Trusted IP Access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Kita tidak mengizinkan semua orang dapat mengakses server kita sebagaimana kita tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah kita tanpa izin. Trusted IP Access merupakan server database terbatas yang hanya akan memberi respon pada IP yang dikenali saja. Jadi ya begitu cara kerja Trusted IP Access. Jika kita dikenali, kita akan diperbolehkan untuk mengakses database tersebut. Koneksi database. Saat ini semakin banyak aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Jangan
Jangan pernah berpikir demikian. Ini hanya untuk seorang pemalas. Jika kita ingin mengizinkan dapat mengubah database melalui webpack, pastikan Anda memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, dijamin, dan aman. Sebagai contoh, pastikan Anda menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Jika Anda seorang admin yang membutuhkan kode ODBC, pastikan koneksi yang digunakan unik. Kemudian ada kontrol akses tabel. Kontrol akses tabel ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya. Penggunaan kontrol akses tabel yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Hal ini yang sulit dilakukan pemberian izin user untuk akses informasi dapat membuat informasi terbuka pada publik. Lanjut. Kita masuk ke implementasi. Dalam makalah ini saya fokuskan untuk pengamanan database yang ada di software SQL. Untuk itu saya memilih memperhatikan koneksi database. Ya, seperti tadi yang saya sudah bacakan tentang di koneksi database, jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat menggunakan database melalui webpack, pastikan Anda memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. Sebagai contoh, pastikan Anda menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Jika Anda seorang admin, ingat, jika Anda seorang admin yang membutuhkan koneksi ODBC, pastikan koneksi yang digunakan adalah unik. Kemudian, cara men-setting kode ODBC, cara men-setting koneksi ODBC pada SQL. Buka kontrol panel, kemudian administratif, tools, data source, dan kurung ODBC. Untuk PC 24 bit yang ingin men-setup ODBC 32 bit dengan cara masuk ke drive C, kemudian buka Windows, kemudian buka file yang bernama SYSWO W64, kemudian buka di ODBC AD32exe. Pada jendela ODBC data source, pilih tab system DSN, kemudian klik tombol add, kemudian pilih driver yang digunakan, kemudian finish. Untuk contoh ini saya menggunakan driver SQL Native Client. Masukkan nama ODBC, deskripsi ODBC, serta nama server untuk database berada. Untuk hal lainnya bisa ditambahkan di instansi name-nya. Ada dua cara memverifikasi autentikasi login. Pertama, dengan Windows Authentication, dan kedua dengan SQL Server Authentication. Untuk contoh ini saya menggunakan SQL Server Authentication. Kemudian next. Oke, selanjutnya pilih default database untuk ODBC ini, kemudian next. Setelah itu selesai tes data source, lalu di OK. Kemudian saran dan kesimpulan. Saran saya adalah sebisa mungkin tingkatkan terus level keamanan pada suatu perangkat atau software. Atau bisa juga dengan cara dari awal mensandi screen pada PC ataupun di HP dengan kata sandi yang rumit agar sulit ditebak dan mudah untuk diingat. Tentunya itu. Kesimpulan,
Ya, saya tarik kesimpulan, kita belajar untuk menggunakan teknologi semaksimal mungkin, dan tentunya dengan bijak, maka dengan itu bisa membuahkan hasil yang dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan untuk keamanan jika diperlukan. Agar data yang penting tidak bocor, maka harus diamankan atau diberi sandi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa.